Selanjutnya terlahir sebagai manusia. Ya, ini topik yang menarik ya karena ini berhubungan dengan kosmologi. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, seperti yang diketahui bahwa kita memiliki 31 alam ya. Ya, 31 alam di mana dibagi menjadi 3 bagian ya, alam manusia, alam apa ya, alam rendah atau alam dewa ya, atau kadang kita kenal sebagai surgawi. Ya, sulitnya menjadi manusia. Ya, ini adalah sebuah topik yang bisa dikatakan salah satu topik yang ya tidak memiliki jawaban yang pasti ya, karena apabila kita melihat secara luas ya, tidak hanya dalam agama Buddha ya, tetapi secara teosofi ya, antara semua pandangan ya, bahwa misteri tentang manusia yaitu sudah ada sejak ya mungkin zaman era awal revolusi ya, revolusi industri, yang dimana bisa dikatakan bahwa pada masa itu filosofi mulai banyak peminatnya ya, kita kenal seperti Socrates dan lain sebagainya. Ya, jadi dari situ sudah mulai banyak pertanyaan. Yang paling pertama adalah apa asal usul manusia? Ya, dalam pandangan Kristiani ya, itu ada cerita tentang Adam dan Hawa ya, the first human ya, the first being ya. Ya, kemudian dalam pandangan lainnya juga seperti dalam Weda, yaitu adalah cerita tentang bagaimana ya manusia terlahir dari bagian-bagian tubuh Brahma, ya sehingga munculnya kasta-kasta. Ya, dalam Buddhis ya, kita bisa menemukan cerita tentang bagaimana makhluk hidup muncul dari Aganya Sutta ya, pada Digha Nikaya. Ya, jadi dalam beberapa pandangannya semua disebutkan bahwa manusia itu tidak muncul begitu saja. Ada proses, ada evolusi. Dalam Kristiani ada proses pembuatan ya. Dalam Genesis itu disebut bahwa manusia ya dibuat oleh Tuhan ya dengan tanah dan lain sebagainya. Ya, dan kemudian pasangannya dengan tulang rusuk dan lain sebagainya. Ya, dalam pandangan Tionghoa yaitu dari bagaimana seorang dewi yang bernama Nua yaitu membuat manusia ya, dan kemudian dalam pandangan Weda yaitu bagaimana manusia itu lahir secara spontan ya dari tubuh seorang Brahma. Ya, jadi apabila kita perhatikan bahwa masing-masing dari mitologinya itu ada prosesnya. Ya, dan proses tersebut selalu ada campur tangan dari sebuah eksistensi. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa munculnya manusia yaitu disimpulkan bahwa hasil dari buah tangan sebuah eksistensi atau seorang eksistensi, yang apabila kita pinjam bahasa umum yaitu disebut dengan Tuhan. Ya, walaupun dalam bahasa Weda disebut Brahma. Ya, jadi kita samakan saja yaitu Tuhan. Ya, jadi kebanyakan dalam cerita-cerita tentang bagaimana manusia muncul, ya semua ditujukan pada bahwa ada sebuah eksistensi. Sebuah eksistensi itu memiliki kekuatan yang cukup kuat ya, sehingga bisa mengondisikan ya munculnya makhluk hidup lainnya. Ya, walaupun dalam Aganya Sutta itu memiliki deskripsi yang berbeda. Ya, apabila dalam Aganya Sutta dikatakan bahwa makhluk hidupnya itu pertama kali muncul dalam bentuk sebuah kesadaran tanpa fisik, tanpa rupa. Hanya sebuah kesadaran, dan sebuah kesadaran yang bisa dikatakan sangat sederhana. Seperti kesadaran seorang bayi ya. Jadi tidak memiliki pemikiran apapun, ya hanya sebuah kesadaran yang polos, yang ya bisa kita katakan lugu. Yang kemudian dari satu kesadaran itu ya mulai mulai memiliki keinginan untuk
memiliki teman ya dalam kata sederhananya. Ya, jadi dia mulai kesepian dan ingin teman. Dan kemudian muncullah kesadaran lainnya. Ya, di sini memiliki kontroversial ya bahwa apakah makhluk lain muncul, kesadaran lain muncul karena kesadaran yang pertama atau waktunya kebetulan atau dalam waktu yang ya tidak bisa dideskripsikan, hanya saja ya makhluk lain muncul setelah makhluk pertama muncul. Ya, jadi tidak ada keterangan apa penyebab makhluk selanjutnya muncul. Yang pasti adalah makhluk-makhluk muncul ya setelah makhluk pertama yang muncul. Nah, ini adalah konsekuen dari kejadian yang diceritakan dalam Aganya Sutta. Kemudian makhluk-makhluk tersebut ya berevolusi berbaur dengan zat-zat lainnya, zat padat, zat cair dan lain sebagainya. Nah, di sini juga terdapat kontroversi ya. Dikatakan bahwa waktu itu tidak ada apapun di dunia, hanya sebuah kesadaran. Ya, kenapa tiba-tiba mereka berasimilasi dengan zat padat? Ya, dari mana datangnya zat padat tersebut? Ya, ini menjadi pertanyaan yang ya bisa dikatakan tidak ada jawaban fakta. Yang ada hanyalah spekulasi. Ya, yaitu bahwa telah lama dunia berevolusi ya, sehingga muncullah zat-zat padat yang disamakan dengan teori saintifik lainnya. Ya, jadi dalam Agama Sutta ya makhluk hidup atau khususnya manusia itu berasal dari sebuah kesadaran yang berevolusi dan berasimilasi. Ya, kesadaran yang berasimilasi dengan zat-zat lainnya ya seperti zat padat dan lain sebagainya. Kemudian menjadi seorang manusia. Ya, ini adalah teori bagaimana manusia muncul ya dalam teori Buddhis ya, walaupun kita memiliki beberapa teori lainnya ya, tetapi dalam Digha Nikaya Aganya Sutta ya dikatakan bahwa manusia itu muncul ya karena proses di mana kesadaran ya berbaur dengan zat padat. Ya, jadi ini serupa dengan teori dalam Abhidhamma ya, di mana dikatakan bahwa ya, manusia terdiri dari nama dan rupa. Ya, satu lagi adalah nibbana. Ya, tetapi untuk kondisi Aganya Sutta ya, yang terkait adalah nama dan rupa. Ya, jadi bisa dikatakan yang manusia itu berasal dari perbauran ya, antara nama dan rupa. Ya, dan kemudian dalam beberapa sutta yang menjadi referensi ya dikatakan bahwa yang manusia itu lambat laun berkembang. Ya, berkembang dan kemudian ya mengalami sirkulasi. Ya, sirkulasi manusia itu meliputi 31 alam. Ya, jadi bisa dikatakan 31 alam itu adalah lingkup sirkulasi kehidupan dan kematian manusia dan semua makhluk. Ya, muncul pertanyaan, apakah alam hanya ada 31? Ya, mengingat bahwa dalam kosmologi ya kita mengenal apa yang disebut dengan paralel ya. Apabila ada yang pernah mengikuti seminar atau dhamma kelasnya mendiang Pak Wowor ya, Cornelius Wowor, ya beliau pernah mengatakan bahwa dunia ini seperti dunia yang paralel yang tidak terbatas jumlahnya. Ada banyak dunia lain, ya ada banyak makhluk lain, ya ada banyak variasi lain. Ya, hanya saja karena ya dalam opini saya pribadi ya mungkin saja itu adalah sesuatu yang benar. Ya, hanya saja pengetahuan kita ini terbatas. Ya, sehingga kita tidak tahu. Ya, bisa diumpamakan seperti zaman dulu. Ya, zaman dulu di mana manusia masih primitif. Lingkup pandangan kita, ya itu mungkin hanyalah sebatas lingkungan tempat tinggal kita. Ya, maksimal ya mungkin adalah region di mana kita tinggal, ya, zona atau daerah di mana kita tinggal. Kita masih tidak mengetahui bahwa ada manusia lain di pulau lainnya atau di benua lainnya, ya di dunia belahan lainnya. Sehingga lambat laun ketika kita mulai berevolusi, ya pengetahuan kita bertambah, ya kita mulai menemukan bahwa ada manusia lain yang tinggal di tempat yang lain. Ya, ada manusia lain yang tinggal di pulau yang lain. Ya, saya rasa ini menjadi sebuah contoh atau umpama ya tentang bagaimana kondisi kita saat ini. Ya, apabila ada yang bertanya, apakah betul ada dunia lain? Ya, jawabannya bisa saja. Ya, bisa saja. Ya, saya pribadi memiliki prinsip bahwa semua hal di dunia ini, ya, tidak ada yang ya mungkin impossible ya.
Ya, kenapa kita pikir tidak mungkin? Yaitu hanya karena ya pengetahuan kita kurang, ya pengetahuan kita kurang. Ya, jadi kemungkinan ada dunia lainnya. Kembali pada topik. Ya, jadi apakah 31 alam ini adalah satu-satunya alam di mana kita bersikulasi ya, atau berputarnya kehidupan, kelahiran dan kematian? Ya, jawabannya tidak tahu ya, kita tidak memiliki sumber informasi yang relevan yang tentang hal tersebut. Ya, dalam suta ya hanya disebutkan bahwa alam kita hanyalah 31 ya. Ya, jadi dalam 31 alam itu adalah siklus yang dimana kita lahir dan kemudian mati. Ya, jadi bagaimana teori tentang kelahiran manusia yang berputar dalam 31 alam, ya di situ disebutkan bahwa ada sebuah sistem, ya ada sebuah sistem yang menjadi pondasi akan sirkulasi kelahiran dan kematian. Ya, kita mengetahui bahwa sistem itu adalah sistem hukum karma. Ya, ini adalah sesuatu yang jelas. Ya, hukum karma menjadi sistem mayoritas yang menjadi penentu atau pondasi ya dalam kelahiran dan kematian manusia. Ya, ini adalah sesuatu yang kita ketahui ya dari beberapa suta referensi. Ya, jadi hukum karma memang salah satu mayoritas ya, walaupun bukan absolut ya, berarti bukan satu-satunya. Ada beberapa hukum lainnya yang juga mempengaruhi atau menjadi faktor. Ya, dalam perumpamaan yang diberikan oleh Sang Buddha, ya kelahiran manusia itu adalah kelahiran yang bisa dikatakan cukup langka ya dan bahkan sangat sulit. Ya, walaupun kita apabila berpikir secara harfiah, ya, secara umum, ya kenapa menjadi manusia itu sulit? Ya, bukankah kehidupan sebagai manusia itu tidak 100% membawa kebahagiaan? Ya, apabila kita perhatikan menjadi manusia itu tidak menjamin kebahagiaan. Ya, banyak manusia yang hidupnya susah. Ya, banyak manusia yang hidupnya menderita. Ya, sedangkan apabila kita melihat dalam referensi suta, ya Wimana Watu tepatnya, ya suta tentang alam dewa atau alam surga. Ya, di sana menjadi makhluk dewa atau makhluk surga itu adalah menjadi makhluk yang hidupnya cukup berbahagia atau bahkan sangat berbahagia. Ya, tetapi kenapa dikatakan bahwa kehidupan menjadi manusia itu kesulitannya paling tinggi ya dibandingkan menjadi makhluk dewa. Ya, saya tidak menyebutkan makhluk apa ya, makhluk alam rendah. Karena hidup atau lahir di alam rendah itu sangat-sangat gampang. Ya, paling gampang menjadi makhluk yang hidup di alam rendah. Ya, tetapi Sang Buddha mengatakan ya menjadi manusia itu adalah uh, sebuah proses yang membutuhkan banyak faktor dan paling utama adalah faktor karma yang menjadi penentu utama ya walaupun bukan penentu absolut. Ya, Sang Buddha mengumpamakan bahwa menjadi manusia yaitu seperti ya mengumpamakan sebagai sebuah dunia, sebuah lautan yang luas. Yang kemudian di lautan itu ditaruh sebuah gelang emas ya. Dan kemudian kita menaruh sebuah kura-kura, ya, seekor kura-kura di lautan tersebut. Ya, dengan berbagai faktor ya angin, ombak dan ya mungkin badai dan lain sebagainya, ya gelang itu akan terombang-ambing ke segala arah dan kura-kura itu juga akan ya berjalan ya ke beberapa arah. Ya, setiap 100 tahun sekali kura-kura itu akan muncul ke permukaan. Ya, dan Sang Buddha mengatakan menjadi seorang manusia atau lahir sebagai seorang manusia yaitu seperti seekor kura-kura yang muncul permukaan dan kepalanya masuk ke dalam sebuah gelang. Ya, gelang itu kan tengahnya lubang. Ya, jadi kepala kura-kura masuk ke dalam lubang gelang itu. Ya, kemungkinannya adalah ya sangat-sangat kecil karena banyak faktor. Ya, kura-kura itu berkeliaran kemana-mana. Ya, kura-kura itu adalah sebuah jenis akuatik yang jarang sekali bertempat di satu tempat. Ya, mereka akan berkeliaran dan kemudian pada masa bertelur, ya mereka akan ke permukaan. Ya, jadi
bisa dikatakan ya itu adalah sebuah chance yang sangat-sangat kecil. Ya, yang disimpulkan bahwa menjadi manusia itu kemungkinannya sangat-sangat kecil. Kesulitannya sangat-sangat sulit. Ya, bahkan menjadi dewa itu jauh lebih mudah daripada menjadi manusia. Ya, ini menghasilkan sebuah pertanyaan. Ya, seperti yang saya tanyakan tadi, kenapa? Kenapa menjadi manusia itu jauh lebih sulit daripada menjadi seorang dewa? Ya, padahal apabila kita perhatikan, ya menjadi seorang dewa itu sebetulnya jauh lebih sulit ya daripada menjadi manusia yang dalam pandangan umum ya. Yang masuk surga itu jauh lebih sulit daripada masuk neraka. Ya, jadi kenapa Sang Buddha mengatakan hal yang sebaliknya? Ya, bahwa menjadi manusia itu jauh lebih sulit menjadi seorang dewa. Ya, beberapa alasan yang disebutkan bahwa menjadi dewa itu tidak bisa mencapai nibbana. Ya, ini salah satu uh, faktor. Ya, kenapa menjadi dewa tidak bisa mencapai nibbana? Karena untuk mencapai nibbana, menjadi arahat maga dan pala, itu diperlukan satu syarat yang absolut. Ya. Jadi ada satu syarat yang harus dipenuhi apabila ingin mencapai atau menjadi seorang arahat, yaitu memahami dan mengerti sepenuhnya tentang dukkha, ya, tentang Cattari Arya Satca. Karena seorang dewa itu hidupnya selalu happy, ya, selalu berbahagia, ya, dan tidak pernah menderita, mereka tidak akan bisa mengerti apa yang dimaksud dengan dukkha. Ya, sedangkan teori tersebut ya apabila diterapkan pada makhluk apa ya, karena makhluk alam rendah itu selalu menderita, ya kenapa makhluk alam rendah tidak bisa mencapai arahat juga? Ya, apabila kita sesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, bahwa Sang Buddha mengatakan hanya mereka yang mengerti tentang dukkha yang bisa mencapai arahat maga dan pala. Ya, itu berarti bisa disimpulkan bahwa makhluk alam rendah itu memiliki kemungkinan yang besar, ya memiliki kemungkinan yang besar untuk mencapai arahat maga dan pala. Ya, tetapi dalam peta waktu ya itu disebutkan bahwa menjadi makhluk rendah tidak dapat mencapai arahat maga dan pala. Ya, jadi ini menjadi sebuah kontroversial yang dimana pengertian tentang dukkha ya ternyata tidak sepenuhnya berlaku untuk makhluk apa ya, makhluk alam rendah. Ya, jadi oleh karena itu Sang Buddha mengatakan menjadi manusia adalah satu-satunya ya jalur untuk mencapai arahat maga dan pala. Ya, kenapa? Karena makhluk dewa ya tidak mengerti tentang penderitaan karena mereka tidak menderita. Sedangkan makhluk apa ya tidak mengerti tentang kebahagiaan karena bagi mereka hanya ada penderitaan. Ya, hanya manusia satu-satunya yang dapat memiliki dua sisi. Yang dimana manusia itu bisa mengerti penderitaan karena mereka dapat mengalami penderitaan. Mereka juga mengerti kebahagiaan karena mereka bisa mengalami kebahagiaan. Dua sisi yang dapat dimiliki ya hanya berlaku untuk manusia, ya hanya berlaku untuk alam manusia. Inilah menjadi alasan ya kenapa Sang Buddha mengatakan menjadi manusia itu adalah sebuah kesempatan yang sangat-sangat berharga dan sangat-sangat langka. Dan kemudian menjadi manusia adalah kesempatan yang sangat-sangat sulit ya, untuk dicapai. Kemungkinan ya 10 orang ya, yang bisa menjadi manusia hanya 1 orang. Ya, sehingga 9 orang lainnya yaitu berpencar apakah ke alam dewa atau ke alam apa ya. Ya, jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara-saudari, ya menjadi manusia itu adalah fenomena yang ya bisa dikatakan sangat-sangat sulit ya, sangat-sangat langka. Ya, dan alasannya adalah karena manusia memiliki potensi untuk mencapai arahat maga dan pala, sedangkan makhluk alam lain tidak memiliki potensi untuk hal tersebut. Hanya pada saat mereka menjadi manusia, ya mereka bisa mencapai arahat maga dan pala. Ya, ini adalah salah satu teori ya dari kelahiran manusia. Nah, berkaitan dengan teori tersebut yang mengatakan bahwa hanya manusia yang bisa mencapai arahat maga dan pala. Bagaimana dengan mereka yang mencapai tingkat anagami? Ya, dikatakan bahwa mereka yang meninggal
pada tingkat tersebut akan terlahir menjadi seorang Brahma. Ini adalah salah satu teori. Ya, dikatakan bahwa bukankah alam dewa tidak bisa mencapai arat maga dan pala. Kenapa makhluk anagami bisa mencapai arat maga dan pala? Nah, padahal mereka adalah seorang Brahma. Ya, ini adalah salah satu kontroversial yang muncul ya setelah penelusuran teori tentang kelahiran manusia. Yang menjadi jawaban adalah mereka tidak perlu lagi mengerti tentang dukkha. Ya, karena pada saat mereka mencapai anagami, mereka sudah mengerti tentang dukkha. Yang perlu mereka tunggu ya adalah waktu. Ya, waktu untuk mencapai arat maga dan pala. Ya, dikatakan bahwa makhluk anagami yang sudah memiliki faktor untuk mencapai seorang arahat maga dan pala. Yang tinggal adalah waktu ya untuk mereka mencapai arat maga dan pala. Ya, ini adalah salah satu jawaban. Ya, tentu banyak jawaban yang muncul. Hanya saja yang paling konsekuens yaitu adalah ya makhluk anagami yaitu sudah memahami tentang dukkha. Hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai arahat maga dan pala. Ya, jadi pada saat anagami itu meninggal, ya mereka akan menjadi seorang arahat maga dan pala. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, ya inilah penjelasan tentang teori manusia. Ya, jadi intinya menjadi manusia yaitu adalah proses yang ya bisa dikatakan proses yang sangat berharga dan juga proses yang sangat langka. Oleh karena itu ya disarankan bahwa kita harus memanfaatkan waktu sebanyak mungkin. Ya walaupun beberapa mengatakan apabila menjadi manusia itu sangat langka, kenapa populasi manusia itu jauh lebih banyak? Ya, sebetulnya apabila kita mengganti pandangan kita yang secara luas, ya kita akan bisa menyadari bahwa manusia itu jumlahnya sangat sedikit. Ya, walaupun kita ini dilihat ya menguasai planet bumi, ya tapi sebetulnya apabila kita perhatikan lebih jauh, ya kita bisa membandingkan manusia dengan ya sederhananya seperti semut. Dalam satu rumah ada berapa manusia? Bandingkan dengan dalam satu rumah ada berapa semut. Ya, jadi apabila kita ingin melihat ya apakah jumlah manusia itu banyak? Ya sebetulnya tidak. Jumlah kita itu sedikit. Ya kita limited dengan lingkungan, dengan situasi. Ya kita membutuhkan beberapa faktor absolut untuk bisa hidup. Ya seperti oksigen dan lain sebagainya. Ya, tetapi makhluk lain ya memiliki kelebihan ya seperti semut. Ya, mereka tidak memerlukan ruangan yang cukup luas. Ya, mereka hanya perlu ya mungkin beberapa tempat kecil ya, untuk menjadi sarang dan satu sarangnya terkadang memiliki ribuan ya bahkan puluhan ribu. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa apabila dibandingkan dengan makhluk lain, ya contohnya semut yang paling gampang, ya sebetulnya jumlah kita yaitu sangat sedikit ya apabila dibandingkan dengan makhluk lain. Ya dari sini saja kita bisa melihat bahwa menjadi manusia itu susah. Karena dibandingkan dengan binatang, ya jangan membahas tentang binatang yang sudah punah atau langka. Ya, tapi kita lihat saja binatang yang umum di sekitar kita. Ya dibandingkan dengan mereka, yang jumlah kita jauh lebih kecil. Ya dari sini sudah bisa dilihat bahwa ya menjadi manusia itu tidak mudah. Ya dibandingkan dengan makhluk lain ya atau alam lainnya ini kita tidak tahu ya karena kita tidak memiliki pengetahuan ya dan kemampuan untuk hal tersebut. Ya tetapi dalam suta ya kita bisa melihat bahwa ya menjadi manusia itu tidak mudah. Ya menjadi makhluk dewa itu lebih mudah. Dan menjadi makhluk apa ya itu jauh lebih mudah lagi. Ya jadi intinya adalah ya Bapak Ibu saudara-saudari, ya manfaatkanlah, ya manfaatkan kesempatan sebaik mungkin ya karena Sang Buddha sendiri mengatakan bahwa ya menjadi manusia itu tidak mudah ya jadi manfaatkan waktu kita sebisa mungkin ya dengan efektif dan efisien ya walaupun Anda tidak memiliki uh, misi ya untuk menjadi makhluk arahatnya untuk kehidupan ini ya tetapi minimal ya secara perlahan ya langkah demi langkah ya kita sedikit demi sedikit menyempurnakan latihan yang kita miliki
atau yang kita latih ya untuk mencapai arahat maga dan pala. Ya walaupun menjadi manusia itu tidak mudah, ya tetapi bukan berarti tidak mungkin. Ya masih ada kemungkinan untuk menjadi manusia, ya walaupun tidak besar. Oleh karena itu berusahalah sebisa mungkin ya, agar kita bisa menjadi manusia kembali. Ya manfaatkan waktu semaksimal mungkin ya untuk berusaha menyempurnakan pelatihan kita dalam dhamma. Ya walaupun tidak bisa menjadi arahat pada kehidupan ini, ya paling tidak ya kita memiliki progres ya untuk mencapai pencapaian arahat maga dan pala. Ya mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya berkaitan dengan kelahiran manusia. Ya jadi jawabannya adalah ya menjadi manusia itu sangat sulit. Ya di antara semua alam, alam manusia adalah alam yang bisa dikatakan memiliki kemungkinan paling kecil yang untuk terlahir di alam tersebut. Ya, jadi dibandingkan menjadi makhluk lain, menjadi manusia, yaitu jauh lebih susah. Ya, untuk berbagai alasan dan ya, hal lainnya, yang menjadi manusia yaitu tidak mudah. Ya, saya rasa ini yang dapat saya sampaikan ya berkaitan tentang ya kelahiran menjadi seorang manusia. Ya, terima kasih.